man wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang-orang yang nanti mendapatkan catatan amalannya itu yang banyak adalah istighfar. Dan bahkan juga pepatah Arab mengatakan sabunud dzunub al-istighfar. Sabun ataupun penyuci daripada dosa adalah istighfar. Perbanyak istighfar. Gak ada di antara kita yang gak berdosa. Gak ada. Semua kita pernah melakukan dosa. Tapi minimal saran kita yang khususnya para pemuda dan pemudi, jangan kau umbar kemaksiatanmu. Jangan kau bangga-banggakan kemaksiatanmu. Jangan. Sembunyilah. Itu bukti bahwasanya kau masih punya perasaan malu sama Allah. Jangan kau bangga-banggakan. Mohon maaf sekali. Mohon maaf. Satu contoh kemaksiatan A, B, C yang gak perlu saya sebutkan. Kau bangga-bangga, siapa yang mengatakan ini haram? Siapa yang mengatakan ini gak boleh? Wah, ini jelas-jelas boleh. Gak boleh seperti itu. Tapi kita harus sadar bahwasanya larangan Allah adalah larangan Allah. Larangan Allah adalah kenistaan, dan perintah Allah adalah sesuatu yang harus kita junjung tinggi, walaupun pada saat itu kita belum mampu untuk melakukannya secara sempurna. Ini paling penting. Jadi tatkala kita berbuat dosa, kita sadar, ya Allah ini dosa. Sampai kapan aku begini ya Allah? Sampai kapan aku begini? Apapun itu bentuk dosa, saya yakin antum semua ini, anda semuanya tahu mana dosa, mana maksiat, mana taat, semua tahu. Sehingga tatkala kita terjerumus dalam lembah kemaksiatan itu, jangan biarkan. Ada di bentik-bentik benih iman di hati kita itu mengatakan, aku salah, tapi aku belum mampu. Suatu saat nanti aku ingin taubat dan minta hidayah sama Allah. Ya Allah, berikanlah jalan taubat untukku sehingga aku bisa berbuat lebih baik dan lebih baik. Itu yang kita harapkan para hadirin hadirat rahimakumullah. Tapi kalau antum membanggakan, Masya Allah, bikin status tentang kemaksiatanmu, mohon maaf sekali lagi, seandainya antum gak mau berjilbab sekalipun, seandainya, tapi jangan umbar-umbarkan rambutmu di dalam statusmu. Karena engkau membuka jilbab itu suatu hal yang dosa. Tapi lebih parah lagi, membanggakan dosa itu yang masalah. Lebih masalah. Orang membanggakan taat aja gak boleh. Kita bangga nih pamer dengan sholat kita, pamer dengan ibadah kita, habis ibadahnya, habis nilainya, gak ada nilai di sisi Allah. Apalagi bangga dengan kemaksiatannya. Ini yang harus kita fahamkan. Jangan kau umbar-umbar. Wah, mohon maaf, sebagian auratmu kau pasang di status Facebookmu, di TikTokmu, dan di IG-mu, Instagrammu. Jangan. Walaupun seandainya kau masih benci adat istiadat Islam, seandainya, tapi tolong, iya ya, ini aku udah dosa. Sudah, nggak ngapain aku bikin status dengan hal-hal yang kayak gini, nggak perlu. Ini tingkatan pertama. Suatu saat nanti kau akan taubat. Tapi kalau engkau sudah beramal jariah dengan kemaksiatanmu, mengumbar aurat-auratmu, walaupun kau nanti taubat, tapi orang melihat di mediamu yang sudah jejak digital itu tidak bisa dihapuskan. Ada di YouTube, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di media-media sosial. Hal itu sudah menyebar kemana-mana. Walaupun kau tobat, insya Allah Allah terima taubatnya. Tapi setiap orang bermaksiat karena engkau, juga kau akan ikut andil dalam dosamu. Masya Allah. Jangan. Makanya itu tingkatan pertama. Habib, ada yang bertanya sama seorang kiai atau seorang guru. Bahkan Habib Abdullah Hadad menjelaskannya dalam kitab-kitabnya, atau makna dalam kitab beliau. Seandainya na'udzubillah, ada orang lagi berzina sekalipun, tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Gimana maksudnya? Tutupi wajahmu. Masih wajib itu. Kalau enggak, dosanya berlipat-lipat. Allah akan menghisap dosanya melihat rambutnya, dosanya melihat hidungnya, mohon maaf ini ya, melihat wajahnya, matanya, mohon maaf semua plus zinahnya. Na'udzubillah, dikalkulasikan oleh Allah dan hitungan Allah tidak akan meleset. Hati-hati. Wajib masih, minimal tutup wajahmu. Loh, ini lagi berzina Habib, iya. Tapi kalau tidak, dosanya akan berlipat. Jadi minimal. Lah kalau seandainya diibaratkan zina saja masih wajib untuk berbuat
taubat ataupun memohon maaf, meminimalkan dosa-dosanya, lantas bagaimana dengan hal-hal yang lain? Nah, bukan saya nyuruh zina, enggak lah, fahami bahasa saya loh, ini media loh. Jadi kata Habib Toha, enggak apa-apa zina, yang penting tutup wajah, enggak ada saya ngomong kayak gitu. Fahami bahasa saya. Itu minimal. Artinya kalau enggak dosanya berdobel, saking pentingnya kita menjauhkan diri kita dari kemaksiatan dan menyeru dalam kebaikan itu. Ini insyaallah ya, mudah-mudahan semuanya Allah berikan taubat untuk kita, sehingga di antara kita yang masih berdosa ini Allah tutupi aib-aib kita. Ya intinya istighfar lah, istighfar pada Allah. Apalagi di bulan Rajab baca setelah sholat isya, setelah sholat subuh, Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali, insyaallah akan menjadi pelebur, masuk ke masjid. Terkadang ada pengajian, ada sumbangan, ya Allah, siapa tahu dengan berkat ini aku diampuni oleh Allah. Ngomong hatinya sama Allah gitu loh. Nikmati. Cobalah biasakan hati ini selalu berdialog dengan Allah. Tatkala hadir majelis seperti ini, ada sholawatan, hatimu tuh getarkan, sambungkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Kau ada ya Allah, Kau ada di antara kami ya Allah. Pantauanmu tidak meleset ya Allah. Ngomong gitu, biarkan antara pikiran sehat dengan pikiran syaitan yang ada kanan di otak kanan kirimu itu beradu, enggak apa-apa. Mungkin otak kirimu mengatakan kau gila ini, kau ngomong sama Allah kayak gini. Tapi akal sehat mengatakan enggak apa-apa, aku dianggap gila, yang penting menurut Allah waras. Begitu. Latihan. Tatkala orang sudah bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terucaplah ana masyghulun bilaila an jami'il kauni jumlah, gitu ya. Sehingga mereka, aku sudah sibuk dengan Laila, dengan kekasihku. Siapa yang dimaksud di situ? Allah dan Rasulnya. Aku sudah sibuk dengan Allah, aku sudah sibuk dengan Nabi Muhammad. Jangan sibukkan aku dengan yang lainnya. Biarkan orang lain sibuk dengan hal yang lainnya. Tapi alhamdulillah aku sibuk dengan kekasihku, yaitu Allah dan Rasulnya. Waduh, hebat mereka itu. Hebat. Nah, ada juga ungkapan-ungkapan para sufi itu mengatakan, katakan kepada mereka yang telah mencaciku, yang telah menganggapku gila, yang telah menganggapku sinting, stres dan tidak waras dan kurang akal. Enggak apa-apa biar mengatakan begitu. Karena mereka tidak merasakan apa yang aku rasakan. Seandainya mereka merasakan apa yang aku rasakan dari nikmatnya cinta terhadap Allah, cinta terhadap Nabi Muhammad, niscaya mengatakan, akulah orang yang paling waras, akulah yang paling jenius, akulah yang paling cerdas dalam kehidupan ini. Subhanallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya boleh ya, bisa. Ini gunanya pengajian. Kalau semuanya pengajian nanti bicara politik, bicara pengajian tentang kekerasan, bicara pengajian tentang kejelekan orang, ya pulangnya panas nanti. Saya kepengen pulang pengajian dari sholawatan ini, antum nikmat gitu loh. Yang tengkaran sama suami nggak tengkaran lagi. Ya minimal libur lah 3 hari inilah. Masnya mau marah-marah, mas. Kata Habib Toha kan 3 hari libur mas, kan lumayan. Kau ibumu ataupun kita yang punya anak ngomong-ngomong sama anak, anaknya agak sedikit bukan bandel ya, jangan, nggak boleh katakan anak itu bandel, agak sedikit lah, kau mau marah-marah, oh iya ya kata Habib Toha 3 hari jangan marah, kan lumayan. Itu yang kami inginkan. Walaupun nanti setelah 3 hari ngulang lagi ya, Nabi pernah didatangi, ya Rasulullah, kata sahabat, mohon maaf ya kalau ngundang saya ya begini. Nah pokoknya saya ngomong ya terima saja, saya sholawatan terima, selesai, kan itu intinya pengajian. Kalau banyak ini kingkong sana kingkong sini apa juga, pusing-pusing juga. Nah makanya saya bilang kalau banyak penceramahnya nggak usah saya punya kegiatan, kata Ustaz Husain, ngurusi pondok aja Bib. Saya yang ngurusi Ketapang, saya ngurusi dewannya, antum ngurusi pondok, kan gitu. Nah itu makanya saya nggak suka saya. Nggak usah, kalau antum mau undang saya udah saya sendiri aja udah. Antum denger ya nggak denger jangan diundang. Nah, selesai sudah. Saya capek datangnya. Nah, jadi saya kepengennya seperti itu. Ayolah kita ada perubahan. Ada perubahan dalam kehidupan ini ya ikhwani, ya akhwati. Ada perubahan dalam kehidupan. Sehingga habis pengajian itu pelong dada kita. Ya Allah, iya ya. Mau kemana kita hidup ini, ujung-ujung masuk kuburan. Ambisi terus, marah-marah terus, jangan. Sahabat Nabi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, begitu nikmatnya duduk bersama engkau ya Rasulullah. Tatkala kami duduk sama engkau ya Rasulullah, tatkala kami duduk bersama engkau ya Rasulullah, kami lupa dengan dunia, kami lupa dengan jabatan, kami lupa dengan hal-hal yang sifatnya fana ya Rasulullah. Dan
Kami nikmat sekali duduk bersama engkau, tapi tatkala kami sudah kembali ke rumah kami, syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kami disibukkan dengan keluarga, dengan tugas-tugas kami, dengan harta dan kegiatan kami dan aktivitas kami ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Itu adalah nikmat dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah berikan rasa ini menetap sampai engkau pulang ke rumahmu, sampai engkau berada dalam aktivitasmu, tidak ada kehidupan yang berkelanjutan para hadirin. Nggak ada. Siapa yang mau bangun hotel coba? Karena orang ingat akhirat semua. Nggak jadi. Wah, ngapain bangun hotel mau kita mau mati? Siapa yang mau bikin mobil Fortune baru? Apalagi Avanza yang model baru, Innova model baru, nggak ada. Mereka sudah ingat akhirat semua. Inilah Allah kirimkan hikmah sehingga Allah lupakan sesaat. Tapi tolong lalaimu itu jangan terlalu banyak. Tatkala engkau beraktivitas silakan beraktivitas, tapi bolehlah ngecas sekali-sekali seperti HP gitu loh ya. Tatkala lemah dicas lagi, lemah dicas lagi. Kapan kita ngecas iman? Masjid. Kapan kita ngecas iman? Duduk sama orang alim, duduk sama orang soleh. Obat hati itu kan ada 5. Yaitu dia casnya ada 5. Apa itu? Baca Quran, difahami dengan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Sholat malam walaupun 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, perkumpulanmu yang soleh itu perbanyak. Kemudian yang kelima, perut jangan terlalu kenyang Senin Kamis puasa. Gak bisa Habib Senin Kamis puasa Habib. Ya udahlah 3 hari sebulan. Ambil tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Enggak bisa juga Habib. Ya puasa Ramadan juga lah. Enggak bisa Habib Ramadan Bib. Mati saja. Masa Ramadan enggak bisa puasa? Yang terakhir adalah zikir malam perpanjanglah. Ini obat hati. Yuk bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan Allah 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 jaibatan bidawabi mulkillahi amin. Berkumpullah dengan orang soleh, amin, amin. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani Allah 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 Allah. Gusti Allah mencukupi, amin, amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa dadama Allah 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 taibatan bidawami mulkillahi. Itu dia, amalkan sebisanya. Baca Al-Quran walaupun sesaat, walaupun 1 lembar. Baca Al-Quran setiap hari, jadikan rutinan.
Kemudian yang kedua adalah sholat malam, hanya walaupun 2 rakaat, yang sempurna 3 rakaat namanya sholat witir. Kalau bisa 5 rakaat, 7 rakaat, paling banyak 11 rakaat sholat witir. Kemudian yang ketiga, cari teman-teman yang soleh, yang mengajakmu kebaikan, yang tatkala engkau masuk mall waktu sholat, yuk sholat dulu yuk. Nah itu temanmu yang soleh tuh. Ngapain sholat, kita kan masih muda, nantilah setelah kita umur sudah tua baru kita sholat. Berarti temanmu gak baik gitu, gak baik. Kemudian yang keempat adalah berkumpul dengan orang soleh dan perbanyak puasa sebisanya ya, maksud di sini sebisanya. Kemudian yang terakhir, zikir malam perpanjanglah, jangan Facebook perpanjanglah, bukan Instagram perpanjanglah, chattingan perpanjanglah, apalagi TikTok perpanjanglah, enggak, tapi zikir malam perpanjanglah. Sholawat, sip saya enggak bisa apa-apa bib, sallallahu ala Muhammad, bosan bib, la ilaha illallah, bosan bib, subhanallah subhanallah, astagfirullah astagfirullah. Itu yang kita inginkan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah masih ada waktu setengah jam lagi, maka kita dengarkan sambutan daripada yang mewakili tuan rumah. Tentunya hal ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Muksin, kepada beliau kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Wa fil hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim. Wa ala rasulika habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, kepada para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, dan juga kepada para bapak haji, ibu hajah, dan kepada para pemuka agama, pemuka masyarakat, kepada para hadirin hadirat sekalian yang hadir pada malam hari ini, yang sekali lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang juga tidak mengurangi rasa hormat saya hormati dan saya muliakan. Wabil khusus juga kepada aparatur pemerintah tanpa terkecuali, juga yang saya hormati dan saya muliakan. Wabil khusus juga kepada TNI, Polri, dan perangkat daerah seperti kepada Bapak Camat atau yang mewakili, kepada Bapak Lurah sendiri kebetulan hadir pada malam hari ini juga yang saya hormati dan saya muliakan, dan juga kepada TNI sekali lagi juga, yaitu Babinsa dari Kelurahan Roban juga yang saya hormati dan saya muliakan, dan juga kepada kepolisian yaitu Kapolsek beserta Babin Kantipmas, dan kebetulan mungkin Bapak Kapolsek sendiri yang hadir pada malam ini juga yang saya hormati dan saya muliakan. Wabilus juga dan terkhusus kepada Al-Mukarram Al-Habib Toha bin Husin Al-Jufri yang saya hormati dan saya ta'zimi, dan juga kepada Al-Habib Hambali Al-Qadri juga yang saya hormati dan saya ta'zimi, dan juga kepada para habaib yang lain juga yang sekali lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang juga tidak mengurangi saya hormati dan saya muliakan. Wabil juga pada para kiai, Kiai Haji Husin Ahmad juga yang saya hormati dan saya muliakan, dan juga kepada Al-Mukarram Kiai Sirajuddin, Kiai Samsuddin selaku sesepuh juga yang saya hormati dan saya muliakan, dan juga kepada para kiai yang lain yang juga yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang juga tidak mengurangi rasa hormati dan saya muliakan, dan juga kepada para asatid yang sekali juga yang tidak dapat juga saya sebutkan satu persatunya, yang juga tidak mengurangi rasa hormati dan saya muliakan, dan juga wabil khusus kepada persaudaraan setia atau PSHT
dan juga kepada Panter cabang Singkawang, dan juga kepada Ajas Kota Singkawang, dan juga kepada Mama Muda juga Kota Singkawang, dan juga kepada CK Kota Singkawang, dan kepada yaitu Majelis Blur Kota Singkawang dan Majelis Salsabila beserta kepada Jamiatul Khadrah Salsabila Kota Singkawang, dan juga kepada Asrabut Taghur Khadrah yaitu dari Kota Pontianak juga yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat dipertemukan, dapat bersuraturahim sekali lagi dalam rangka acara yaitu memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini tiada lain, kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat berserta salam mari haturkan kepada junjungan alam khatamul anbiya wal mursalin Sayyidina baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi atas berkat perjuangan beliau kita terlepas dari alam kegelapan itu menuju alam yang terang benderang yakni imanul Islam, dan mudah-mudahan kita tetap selalu diakui sebagai man fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Tentunya pada malam hari ini singkat saja saya selaku wakili panitia. Jadi pada malam hari ini menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya atas segala dukungan dan sumbangan para hadirin sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah disumbangkan tentunya dengan suksesnya acara pada malam hari ini mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sangat besar. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan nantinya yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi tentunya saya selaku wakili panitia pada malam hari ini, dari awal acara ini hingga akhir acara ini apabila ada kehilapan, kesalahan serta kekurangan maka sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekaligus menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang telah disumbangkan untuk acara pada malam hari ini dan suksesnya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan tentunya kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, saya tidak akan berpanjang lebar pada malam hari ini. Sekali lagi tentunya kepada Al Habib Thaha bin Husain Al-Jufri sudah hadir pada malam hari ini, sudah hadir juga. Mudah-mudahan beliau tetap selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya diberi umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi juga kegantengannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tentunya menjadi panutan kita bersama bahwa menuju yang lebih baik untuk menuju yaitu tentunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekali lagi ini yang dapat saya sampaikan. Tentunya saya selaku wakili panitia pada malam hari ini, maka apabila ada kehilapan dan kekurangan maka sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya pribadi pun maaf beribu maaf. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ahlan wa sahlan kepada Kiai Syamsuddin, Kiai Ahmad Yani. Terima kasih Ustadz Muhsin, doa-doanya mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman katanya akhirnya Ustadz Husin kurang ikhlas doanya katanya. Ya Allah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita bahagia semua. Doa ya, doa. Di majlis-majlis seperti ini doa. Sekarang kita punya masalah, bingung kita mau mengadu pada Allah di mana? Ya di sini ngadu, ya Allah. Kenapa ya kok suaminya orang itu cakep-cakep, kok suamiku jelek gitu ya. Besok sama Allah akan diganti itu, bukan diganti suaminya, bukan. Tapi Allah berikan sifatnya dia lebih berubah, lebih cakep, lebih ganteng, lebih soleh. Insya Allah. Banyak saya lihat seperti itu. Orang yang dulunya nggak begitu cantik, yang dulunya nggak begitu ganteng berubah jadi ganteng. Atau sebaliknya, yang dulunya cantik jelita dan kemudian ganteng berubah jelek para hadirin. Berubah. Kalau Habib Thaha makin ganteng. Karena sering didoakan sama beliau ya. Enggak. Saya makin jelek makin gendut. Saya mikir kadang-kadang, ya Allah gimana caranya ngurusin kayak beliau ini ya. Enak beliau, ideal, jadi nggak heran kalau titik gitu ya. Masya Allah ya. Ayo Fatihain
Al-Fatihah ila rahil marhum Kiai Haji Muhammad Fathullah Lanbulani wa kadzalika Kiai Haji Aimanul Arifin Malang wa Kiai Haji Syarqawi Baihaqi Nung Gunung wa kadzalika Kiai Haji Zuhur Sungai Kunyit Kiai Haji Abdul Bari Anjelan wa kadzalika almarhum Misjo bin Muhammad anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa sayyidil walid Habib Husain bin Taha al-Jufri wa kadzalika Kiai Abdul Samad wa Kiai Ahmad wa jami' masyayikhina wa masyayikhikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang khusyukkan mahal sholawatan, tidak ada ceramah lagi, mahal qiyam dan langsung doa, kita bubar. Sholawatan yang khusyuk, haturkan niatmu pada Allah, minta kebahagiaan dunia akhirat, taubatan nasuha, solusi dari problematika, dari kesalahan-kesalahan kita, taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan minta barokah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.